Saya mohon maaf Bu, saya lihat Ibu ini kenapa kok emosional betul. Satu laporan bisa menghanguskan satu republik ini Bu. Tidak mau emosi Pak saya. Bukan satu kali Pak. Saya menerima ini laporan ini. Sampai inspektor ini awalnya saya serahan inspektor. Lu kok gini pemeriksaannya? Di lapangan Bu, ancam mengancam tuh biasa. Ya. Betul nih, ini real ya. Saya juga sudah laporkan kejadian itu. Kalau kamu tidak mau beli di sini, saya cabut PKH kamu. Itu kejadian real itu Bu di lapangan. Jadi jangan langsung serta-merta kita menyalahkan sebuah pihak. Insya Allah tidak ada. Kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab siap dibelak dadanya untuk membuktikan bahwa saya juga siap sama. Kalau minta pernyataan bahwa saya tidak akan menuntut dan keluarganya, saya siap. Ini mohon maaf Ibu Menteri yang saya sayangi, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada apapun, tiba-tiba Ibu datang ke KPK. Supaya langkah saya juga benar, karena kalau tidak, saya kan nggak tahu langkah saya ini benar apa enggak. Yang saya lakukan untuk pencegahan, sekali lagi, untuk pencegahan di KPK sana juga yang terima pencegahan, deputi pencegahan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak, supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS, bukan hanya wali kota, saya mantan PNS Pak. Sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan. Jadi seperti itu. Karena itu kenapa saya dului, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi tidak ada, demi Allah tidak ada niat apapun. Saya sebelumnya ke BPKP lebih sering Pak. Karena di BPKP itu dia punya dashboard lengkap Pak. Yang masuk ke tempat kita, ke data kita. Kenapa saya tidak ingin saya masuk ke sini kondisi psikis teman-teman itu sudah down sekali Pak. Diajak ngomong susah. Jadi kenapa kemudian saya dului. Saya sampaikan, tolonglah ini saya betulkan. Saya janji untuk membetulkan, dan kita bicara di setiap prosesnya itu dengan Kejaksaan Agung, dengan kita punya rekaman semuanya, dengan polisi, kepolisian, dengan KPK, dengan BPKP, dengan Kejaksaan Agung, 4 itu lembaga itu, dengan OJK, dengan BI. Kami selalu ini data undangannya. Jadi ini rutin saya lakukan Pak tiap bulan. Jadi kenapa saya sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apapun, tapi saya ingin ya saya sampaikan kalau kita bisa perbaiki kenapa enggak, kenapa saya harus kemudian sebagai menari-nari di atas penderitaan orang lain, saya tidak mau seperti itu. Nah kemudian saya juga mohon izin Pak, untuk e-warung itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri Pak dengan Pak Menko di e-warung di Solo, itu saksinya Pak Dijen ini, itu masyarakat membeli telur 1 kilo 27.000. Di depan jaraknya jalannya 3 meter Pak Sekjen, ada jual, di situ ditulis dijual telur dalam bentuk grosir, ternyata minimal setengah kilo. Jadi grosir tapi minimal setengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, loh kok naiknya banyak, kemarin itu 18.000, kenapa 27.000 Bu, kita ngambilnya 26.000. Nah kemudian saya jalan, di depan saya baca poster, terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa Bu telur? 18.500. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal, karena kita menetapkan
Di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak, Nyon Sewu, saya sudah dengan Kejagung sudah 4 kali Pak, inspektor ya, menemukan ini Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita lagi siapkan untuk e-warung itu siapapun bisa menjadi tempat membeli dia. Kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi pembeli itu, penjual itu tinggal klik begitu, kemudian report itu masuk ke kita. Seperti itu Pak, karena kalau kita kondisikan itu terus terang seperti itu, jadi saya mohon izin itu. Pak Ketua, saya putar dulu dari belakang. Tadi Ibu Menteri pertama menceritakan ada e-warung ya Bu ya, Ibu mau hapus. Saya mohon maaf Bu, saya lihat Ibu ini kenapa kok emosional betul. Satu laporan bisa menghanguskan satu republik ini Bu. Kenapa saya bisa katakan begitu ya Bu ya? Saya ini orang lapangan Bu, saya e-warung saya turun. Saya ke PKH turun, kemana-mana saya juga turun Bu. Gara-gara perbedaan harga satu telur dari satu tempat dengan e-warung, langsung berani Ibu mengatakan akan ditutup e-warung. Tapi coba lihat sebab akibat itu Bu ya. Pertama, apakah e-warung itu ada titipan daripada si pendamping Bu? Ya, apakah itu ada titipan daripada si kepala dinas sosial setempat? Pada bulan Januari saya pernah kirim berita untuk Ibu tentang kejadian di Serdang Bedage yang OTT Bu. Ya, yang OTT. Itu dia jadi pemasoknya. Kamu harus beli sekian harga dari saya, kamu harus jual ke sana. Sekarang lagi diperiksa itu Pak. Saya tahu, udah diputus pun Bu, 6 bulan itu, yang nggak pantas itu. Ya, jadi hal seperti itu, ini harus jelas permasalahannya itu di mana. Jadi jangan begitu lihat, kamu mahal, saya pedagang Bu, saya paham betul Bu, jual beli. Jadi kalau yang barang titipan ini, siapa yang menitip? Karena di lapangan Bu, ancam mengancam tuh biasa, ya betul nih, ini real ya. Saya juga sudah laporkan kejadian itu sama Pak Sekjen juga saya sudah laporkan, ya. Kalau kamu tidak mau beli di sini, saya cabut PKH kamu. Itu kejadian real itu Bu di lapangan. Jadi jangan langsung serta-merta kita menyalahkan sebuah pihak. Itu yang pertama, ya. Yang belakangan ya. Ini kemudian ini mohon maaf Ibu Menteri yang saya sayangi, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada apapun, tiba-tiba Ibu datang ke KPK. Ada 21 juta. 21 juta yang hari ini Ibu katakan ditidurkan. Nggak ada pembicaraan Ibu sama DPR RI sama kami Komisi 8 Bu. Mohon maaf Bu ya, nggak ada. Sekarang itu kejadiannya di 2021. 2020 siapa penikmat nih 21 juta ini? Siapa penikmatnya? Apakah dari aparat pemerintah? Apakah juga dari si penerima manfaat yang ganda-ganda ini atau himbara? Ibu Menteri, saya himbara saya turun semua Bu. Waktu banyak para penerima PKH saat itu 2020, Pak, kami nggak keluar duit kami. Misalnya namanya Husni, HUSNI, sudah di di kakaknya Husni juga, tapi begitu keluar kartunya Husninya I-nya jadi Y, nggak keluar itu Bu, nggak keluar. Jadi saya melihat sebetulnya himbarannya tetap melaksanakan kegiatan kehati-hatiannya. Cuma karena waktu itu kita Komisi 8 kita bisa berkomunikasi, yang mana bisa kita perbaiki, yang mana kita bisa pertanggungjawabkan, kita juga akan mempertanggungjawabkan. Kemudian juga Bu ya,
tadi Ibu mengatakan bahwa di 21 juta ini ya ada PKH, BPNT dan BLT, ada yang tergabung dua. Setahu kami Bu ya, setahu saya juga rajin turun ke para penerima manfaat. Waktu tahun 2020 kita juga ada bahagian yang disuruh untuk mendata kepada penambahan BLT. Saya ingat sekali itu ya. Jadi kita anggota DPR RI saat itu terjun ke lapangan Bu, mendata dan lain sebagainya. Itu waktu diverifikasi di Dinas Sosial Kabupaten Kota, double, langsung mereka coret. Jadi saya pikir di bawah itu datanya cukup bagus. Cuma kenapa tiba-tiba dapat angka 21 juta? 21 juta, saya pikir Sumatera Utara pun tak sampai 21 juta itu penduduknya. Apakah 21 juta ini seluruh di Republik ini? Kemudian juga ini kendala di lapangan banyak sekali Bu ya. Kami yang di Sumatera Utara waktu kami ketemu Himbara maupun pos, bahwa ada yang bantuan tuh diantar langsung, ada yang seberang sungai Bu, ada di orang tua dia tidak bisa datang, harus diantar atau dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak hal-hal yang kendala-kendala di lapangan. Saya mohon izin, mohon maaf sekali lagi Bu, janganlah begitu kita mendengar sesuatu berita langsung kita mengambil keputusan, karena Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi jangan ada satu tempat yang kita anggap tidak tidak layak, tidak berkompeten, langsung kita mengambil sebuah sikap. Kemudian lagi Bu, dipersingkat Pak. Kemudian lagi ya, Ibu Menteri, yang meninggal pindah alamat itu memang banyak terjadi di tempat saya. Itu wali kotanya 2020 tetap juga melakukan verifikasi data, tapi yang terima itu juga ya, yang udah meninggal pun terima itu juga. Jadi kita jangan pukul rata bahwa kita menyalahkan sesuatu pihak. Jadi jangan diambil semuanya secara global. Insya Allah tidak ada niat apapun di saya. Hanya karena memang temuan ini Pak, saya ke BPKP mungkin selama jadi menteri mungkin 10 kali sudah. Karena saya harus konsultasi terus bagaimana supaya, ini juga ada temuan BPK, ini saya juga minta BPK untuk bisa bertemu, boleh dicek Pak Sekjen. Jadi ini adalah masalah teknis Pak, temuan-temuan tadi. Tidak ada, saya bersyukur di BPKP nggak ada media. Jadi meskipun saya 10 kali ke sana nggak ada yang muat. Banyak sekali, saya juga sempat kaget waktu itu. Jadi saya diundang beberapa media, saya sampaikan saya selalu sibuk. Jadi tidak ada niat insya Allah dari saya untuk apapun. Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan BPK ini clear. Karena kalau tidak, nanti tahun depan saya akan ditagih lagi itu hasilnya. Bagaimana progres ke depannya? Insya Allah tidak ada. Kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab siap dibelak dadanya untuk membuktikan bahwa saya juga siap sama. Kalau minta pernyataan bahwa saya tidak akan menuntut dan keluarganya, saya siap. Tidak ada niatan apapun. Tidak ada niatan, insya Allah tidak ada niatan apapun. Jadi hanya memang saya harus konsultasi teknis. Ini kalau ini bagaimana, ini kalau ini bagaimana, ini kalau supaya saya juga, langkah saya juga benar. Karena kalau tidak, saya akan nggak tahu langkah saya ini benar apa enggak. Yang saya lakukan untuk pencegahan, sekali lagi, untuk pencegahan di KPK sana juga yang terima pencegahan, deputi pencegahan. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung. Tadi disampaikan, kenapa? Karena laporan itu banyak sekali Pak. Yang disampaikan Pak Usni itu betul, kenapa? Bagaimana tidak emosi Pak saya? Bukan satu kali Pak. Saya menerima ini laporan ini, sampai inspektor ini, awalnya saya serahan inspektor, lu kok gini pemeriksaannya?
Akhirnya saya minta Kejaksaan Agung. Sekarang Kejaksaan Agung yang meriksa, Pak. Ini di Madura, ada dari Serdang, ada dari Jombang, ada banyak sekali case-nya. Nah, saya sampaikan waktu itu di BPK, karena Kejaksaan Agung saya minta, Pak, tolong mbok satu, Kak. Kenapa? Terus saya juga ketakutan, Pak, kalau begini terus. Bagaimana mungkin kita bisa ngawasi PKH yang sekian ribu, puluh ribu desa? Bagaimana mungkin? Makanya kenapa kita buka saja semua boleh membeli di tempat siapapun. Tetangganya boleh. Ada yang di sini harus belinya di jauh. Dia nyampaikan, saya harus ngangkut, Bu. Saya harus mengeluarkan seongkot. Ini kan nggak adil untuk orang miskin. Jadi kenapa kemudian, padahal tetangga saya juga jualan. Sudah itu jualnya tuh hanya telur, beras, buah. Dia nggak butuh buah, saya nggak butuh buah, Bu. Dia mungkin uangnya terbatas, ya saya butuhnya beras. Tapi saya harus beli 3. Saya surat banyak sekali, Pak. Jadi kenapa kemudian saya kita siapapun boleh jualan. Nanti hanya pakai handphone saja pelaporannya. Nanti kita akan siapkan software untuk itu. Jadi tidak ada apapun, tapi kenapa? Karena kalau terlalu sering, kalau saya diam saja, saya dosa, Pak. Ini adalah amanah ke saya. Termasuk saat ini. Kemarin saya sampaikan, gimana ya ini? Bu, ini amanah, Ibu tahu. Karena Ibu tahu, Ibu harus ngomong. Saya buka, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Jadi ini tidak ada, yang yati ya tetap dapat yati. Tapi dulunya nerima 12 ya tinggal 1, wong dia nicknya sama, Pak. Jadi ganda itu Pak. Jadi bukan, kalau saya tidurkan, karena saya dulu punya pengalaman, begitu dihapus, kita ambil lagi, nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Jadi itu terjadi. Dulu pernah di Surabaya tahun berapa tuh dihapus setelah meninggal. Ternyata data itu diambil lagi. Dia buat KTP kemudian untuk bawa bank. Tapi kalau ditidurkan, dia ngajukan nggak bisa karena dia udah ada data mati. Nggak bisa. Oh, ada datanya di compare begini. Bisa. Jadi mohon maaf, Pak, saya menggunakan teknologi saat saya kepala bagian bina pembangunan tahun 2002. 2002 saya Surabaya belum banyak internet, saya tahu. Sekarang saya juga lagi menghubungkan daerah-daerah, Pak. Diberi repeater untuk mereka bisa akses itu. Kalau enggak, Pak, kami yang turun. Kita udah turun di beberapa daerah melakukan itu untuk perbaikannya. Saya kira begitu, Bapak. Mohon maaf, mohon izin sekali.